Sabella. Di sini saya dengan NIM 68202101. Di sini saya akan menjelaskan terkait admin dan customer. Yang pertama, user ID kita masukkan sebagai admin room, kemudian passwordnya kita masukkan juga, kemudian kita langsung masuk. Nah, untuk admin room sendiri ini bisa memiliki role macam-macam, yaitu sebagai admin cabang, admin pembelian, admin sewa, PT Beruntung Salatiga admin, dan PT Beruntung Salatiga user. Nah, kemudian untuk kliennya sendiri itu dia hanya memiliki satu pilihan, yaitu sebagai PT Beruntung Salatiga. Kemudian untuk organisasinya sendiri dia bisa sebagai kantor cabang Beruntung Corp dan juga sebagai SK atau kantor pusat. Nah, untuk warehouse-nya sendiri dia bisa sebagai garasi Beruntung dan juga standar. Nah, kita masuk. Nah, seperti ini tampilan jika kita login sebagai admin Beruntung. Kemudian kita coba logout. Oke, selanjutnya kita masuk sebagai Bapak Bambang. Kita langsung centang. Nah, kemudian untuk Bapak Bambang sendiri itu memiliki role sebagai PT Beruntung Salatiga admin, kemudian kliennya PT Beruntung Salatiga. Kemudian untuk organisasinya sendiri dia bisa ke kantor pusat ataupun kantor cabang. Kemudian untuk warehouse-nya bisa sebagai garasi Beruntung ataupun standar. Kita masuk. Dan seperti ini tampilan ketika kita login sebagai Bapak Bambang. Kemudian kita coba logout. Dan kita masukkan user ID sebagai admin cabang. Kemudian kita masuk. Nah, untuk menu yang bisa diakses oleh admin cabang sendiri itu ada produk, material receipt, dan juga return to vendor. Kemudian kita coba logout. Kemudian kita coba login sebagai admin pembelian. Kemudian kita masuk. Nah, untuk admin pembelian sendiri itu bisa mengakses produk, purchase order, dan juga requisition. Kemudian kita logout dan kita login sebagai admin sewa. Nah, kita langsung masuk. Nah, untuk admin sewa sendiri bisa mengakses menu produk, sales order, dan juga customer return. Nah, kita logout lagi. Dan itu dia user-user yang bisa mengakses PT Beruntung. Perkenalkan, nama saya Steven Patria Wijana dengan NIM 6820210110. Di sini saya akan menjelaskan tentang business partner yang sudah kelompok kami buat. Yang pertama, kita login sebagai admin. Jangan lupa untuk mengganti role-nya, dipastikan login sebagai admin dan warehouse dan organization-nya. Kemudian kita masuk ke bagian partner relation. Setelah itu ke bagian business partner rules. Setelah itu yang pertama kita masuk ke business partner group. Nah, di bagian business partner group ini sendiri, kelompok kami itu sudah membuat beberapa business partner group sendiri. Yang pertama
adalah di sini ada customer, kemudian ada employee, dan kemudian ada vendor. Lalu setelah dari business partner group kita masuk ke bagian greetings. Di bagian greetings ini sendiri kita bisa memberi namanya tuh bebas, menyesuaikan dengan user yang akan kita buat nanti. Nah, di sini kelompok kami membuat yang pertama ada Mr., Mrs, dan PT. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian business partner. Di bagian business partner ini sendiri itu yang perlu kita perhatikan adalah partner location ini, karena jika partner location ini sendiri itu tidak terisi, maka kita tidak bisa melakukan yang namanya PO dan SO. Nah, untuk bisnis partnernya sendiri itu di sini kelompok kami sudah membuat yang pertama ada Bernard, kemudian ada Daihatsu sebagai vendor, Dimas, kemudian Honda Mobil, kemudian ada Honda Motor, kemudian ada Jonathan, Nana, Nolan, Samuel, Toyota, dan admin. Sekian untuk bagian bisnis partner. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Alvero Timothy Mundung dengan NIM 682021036. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai produk. Untuk produk sendiri di sini ada di menu material management, kemudian kita buka material management rules. Di sini akan ada produk. Nah, di sini untuk produknya kami sudah mengisi untuk yang biasa yang dari kita beli dari vendor, kemudian ada yang sewa yang akan kita sewakan ke customer. Nah, untuk yang kita beli dari vendor di sini kami isi seperti ini. Kemudian untuk produk kategorinya di sini ada mobil motor, penyewaan mobil, dan juga penyewaan motor. Nah, di sini untuk yang kita beli dari vendor yang dicentang itu purchase dan juga sold. Nah, yang untuk purchase itu kita buka di purchasing. Di sini harganya kita bisa lihat di sini. Kemudian untuk price-nya ada price list, standard price list, dan limit price list-nya seperti yang ditunjukkan. Maaf salah. Kemudian untuk yang sewa ini diisi seperti ini. Untuk produk kategorinya kita menggunakan yang penyewaan mobil atau penyewaan motor. Kemudian untuk yang dicentangi kita hanya mencentangi yang sold aja. Jadi kita hanya akan buka yang price. Di sini untuk price harga list price, standard price, dan limit price-nya seperti yang ditunjukkan. Udah. Gitu aja. Sekian, terima kasih. Oke, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Benedictus Alvito Surasenjaya dengan NIM 68202105. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait price list, di mana price list yang sudah kita buat itu dapat kita lihat. Kita buka dulu di bagian material management, kemudian material management rule. Di bagian material management rule ini tuh ada price list skema. Nah, pertama-tama kita buka terlebih dahulu price list skema. Untuk price list skema itu ada dua versi yang kita buat, yaitu price list holiday dan juga price list normal. Untuk price list normal, jadi di sini kita berikan nama price list normal dengan deskripsi price list normal customer brum-brum, di mana valid from dimulai dari tanggal 4 November 2023 dengan diskon type price list. Kemudian masuk ke skema line. Di skema line sendiri itu sequence default yaitu 10 dengan currency type yaitu spot. Nah, kemudian di bagian skema line price list normal itu sendiri ada list price surcharge amount, itu yang pertama 5%, kemudian standard price surcharge amount yaitu 3%, dan juga yang terakhir limit price surcharge amount yaitu 1%. Kemudian kembali lagi kita masuk ke price list holiday. Di bagian price list holiday sendiri
itu dengan nama price list holiday dan juga deskripsi price list liburan. Jadi di mana price list ini tuh kita gunakan ketika si customer itu kita berikan diskon liburan itu sendiri. Kemudian dengan valid formnya itu tanggal 4 November 2023 dengan diskon type-nya yaitu price list. Kemudian masuk ke skema lain untuk price list holiday itu sendiri. Yang pertama untuk sekuennya yaitu default ya, di 10, kemudian currency type yaitu spot. Kemudian untuk price list holiday itu sendiri, price list purchase amount itu ada di 5%, kemudian standard price purchase amount kita tetapkan 3% dan juga limit price purchase amount di 1%. Nah, itulah untuk price list skema yang kita buat. Kemudian kita masuk ke bagian price list sendiri. Kemudian di bagian price list sendiri karena ada 2 price list yang kita buat. Pertama kita lihat dulu untuk harga normal. Di bagian price list harga normal untuk nama yaitu harga per tanggal 4 November 2023. Kemudian untuk deskripsi sendiri dimulai pada 4 November 2023 dengan currency IDR dan juga price precision default yaitu di 2%. Selanjutnya masuk ke version. Untuk version sendiri dengan nama harga normal brum. Untuk deskripsi sendiri yaitu dimulai tanggal 4 November 2023 dan juga price list skema kita berikan untuk price list normal. Nah, kemudian base price listnya itu sendiri dimulai pada tanggal 3 bulan November 2023 dan juga valid formnya sendiri yaitu 4 November 2023. Kemudian di sini dapat kita lihat untuk produk price-nya itu sendiri, di mana di sini ada unit-unit yang kita beli. Ini untuk list price, kemudian standard price dan juga limit price-nya itu sendiri. Kemudian juga ada harga untuk kendaraan yang kita persewakan yaitu dengan list price sekian dan juga standard price sekian dan juga limit price sekian. Oke, kembali ke price list, kita masuk ke bagian harga diskon brum. Di bagian harga diskon brum sendiri dengan nama harga diskon brum yaitu currency IDR dan juga price precisionnya itu dengan default 2%. Nah, kemudian untuk price list sendiri secara keseluruhan itu jangan lupa kita centang bagian price include text, dimana untuk teksnya sendiri nanti akan saya jelaskan. Kemudian masuk ke bagian version sendiri dengan nama harga holiday brum. Kemudian dengan price list skema price list holiday. Nah, kemudian untuk base price nya sendiri dengan defaultnya itu tanggal 3 November 2023 dan juga valid formnya sendiri yaitu mulai tanggal 4 November 2023. Kemudian masuk ke bagian produk price nya. Nah, dimana untuk harga holiday ini itu sendiri hanyalah harga kendaraan yang kita persewakan, karena untuk harga holiday ini itu kita berikan kepada customer, dimana untuk keseluruhan sendiri harga itu naik sebanyak 10.000 dan juga mendapatkan tax 5% yang akan saya jelaskan nanti. Oke, itu untuk penjelasan terkait price list. Kemudian kita akan masuk ke bagian teks kategori. Untuk teks kategori sendiri kita masuk ke bagian performance analysis. Di bagian performance analysis sendiri kita masuk ke accounting rule. Untuk accounting rule sendiri di sini dapat kita lihat teks kategori. Jadi untuk teks sendiri yaitu dengan nama PPN transaksi 5% dengan deskripsi pajak yang dibebankan selama transaksi, di mana untuk pembebanan teks ini itu nanti akan kita berikan baik harga normal maupun holiday. Kemudian kita masuk ke bagian tax rate. Di tax rate sendiri itu dengan nama PPN 5%, kemudian deskripsi sendiri yaitu PPN 5% setiap transaksi. Kemudian teks kategorinya sendiri kita masukkan teks kategori yang sudah kita buat tadi. Kemudian SOPO types-nya yaitu sales tax dan juga rate-nya sendiri 5, dimana ini mewakili 5% itu sendiri. Baik, untuk penjelasan price list dan juga teks sendiri cukup sekian dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih.
Oke, baik. Perkenalkan nama saya Amatia Keiko Paramasatya dengan NIM 68 2021 Di sini saya akan menjelaskan mengenai diskon skema itu sendiri. Di sini untuk diskon skema itu sendiri ada di menu Material Management, lalu di Material Management Rules, dan kita akan masuk ke diskon skema. Di studi kasus kami, diskon skema yang akan dibuat yaitu akan mendapatkan potongan jika transaksi di atas 1 juta itu sendiri, atau kelipatan 1 juta, 1 juta, 2 juta, dan sebagainya. Di sini pertama kita masuk diskon skema, lalu kita akan membuat diskon skema itu sendiri dengan nama potongan transaksi di atas 1 juta, dan deskripsinya diskon yang akan diberikan jika transaksi itu di atas 1 juta. Di sini diskon type-nya ada breaks, dan setelah itu kami dan disimpan dan masuk ke diskon break. Di sini untuk mengatur nominal yang diberikan untuk diskon itu sendiri. Di sini kita sesuai dengan studi kasus kami, diskon akan diberikan dengan nominal di atas 1 juta, maka break value-nya adalah 1 juta dan break diskonnya yaitu 2,5%. Break ini adalah diskon skema dari studi kasus kami, yaitu potongan transaksi di atas 1 juta. Sekian dari saya, terima kasih.